Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanginta Rizky Adi, DNRP 5026 201051. Saya dari kelas MPTIB. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya terkait di seri keempat tentang pemahaman MPTI saya selama pembelajaran dari awal hingga akhir. Oke, untuk yang pertama di sini ada tujuannya. Tujuan saya dalam mengambil mata kuliah manajemen proyek TI ini ialah yang pertama mampu menguasai konsep dan kerangka kerja manajemen proyek teknologi informasi. Yang kedua mampu bekerja dalam sebuah tim. Yang ketiga mampu merencanakan proyek teknologi informasi. Yang keempat ada mampu mengeksekusi rencana proyek teknologi informasi. Yang kelima, mampu mengendalikan proyek teknologi informasi. Dan yang terakhir, dari mata kuliah MPTI ini, saya jadi tahu untuk mengasah pikiran kita lebih dalam memahami materi, tidak hanya dari segi konsep bacaan saja. Jadi, eh, di MPTI ini itu dalam pembelajaran dapat dipaparkan dari segi game dalam sebuah aplikasi. Jadi di aplikasinya itu terdapat fitur-fitur di mana kita akan melakukan eh, suatu pertanyaan yang akan kita jawab. Seperti itu. Oke, itu terkait tujuan. Lalu selanjutnya di sini ada rencana. Nah, pada rencana mata kuliah MPT ini saya akan memberitahukan jika dari materi dari awal sampai akhir itu ada beberapa topik yang bisa saya ambil dan laksanakan, yaitu tentang yang pertama pengenalan manajemen proyek, yang kedua organisasi manajemen proyek dan konteks teknologi informasi, yang ketiga proses manajemen proyek, yang keempat pengenalan Microsoft Project, yang kelima, manajemen integrasi proyek. Eh, yang keenam itu adalah manajemen batasan proyek. Yang ketujuh, manajemen waktu proyek. Lalu selanjutnya, yang ke-8, manajemen biaya proyek. Yang ke-9, manajemen kualitas proyek. Yang ke-10, manajemen sumber daya manusia. Yang ke-11, manajemen komunikasi. Yang ke-12, itu manajemen risiko proyek teknologi informasi. Dan yang terakhir, manajemen pengadaan proyek. Itu terkait rencana, menurut saya. eh dari topik yang saya sudah sebutkan itu, eh dari topik di atas, dari topik di atas pada mata kuliah ini itu bentuk pemaparan pembelajarannya itu agar bisa dimengerti oleh mahasiswa, yaitu yang pertama mengikuti perkuliahan dengan selalu hadir atau absen dan dipastikan aktif untuk bertanya saat di kelas. Nah, ini bisa opsional, bisa online ataupun offline. Nah, untuk yang kedua, pada mata kuliah ini menggunakan bantuan aplikasi, yaitu Zedemi, yang mana di dalamnya itu ada serangkaian pertanyaan yang harus dikerjakan dan dijalankan antara lain ada kompetensi dan juga booster. Nah, kalau booster ini sebagai nilai tambahan dari kompetisi. Jadi yang diprioritaskan adalah si kompetisi seperti itu. Nah, dari yang saya sampaikan itu, mengapa demikian harus kita lakukan? Nah, karena dalam mata kuliah ini yang pertama dapat mengetahui berbagai macam informasi dengan lebih cepat dan akurat. Yang kedua, menambah pengetahuan kita terkait dengan teknologi informasi. Yang ketiga, mempermudah kita dalam memanajemen berbagai hal. Yang keempat, menambah pengalaman kita dalam memahami bagaimana pentingnya informasi yang tersistem baik dalam manajemen maupun hal lainnya. Yang terakhir, kita dapat memperoleh kemudahan dalam menangkap informasi. Nah, itu terkait rencana rencana dalam mata kuliah EPT ini dan alasannya seperti itu. Lalu selanjutnya ada aktivitas.
Oke. Nah, di aktivitas ini mengikuti sesi pembelajaran sekaligus sesi diskusi di kelas di awal perkuliahan. Nah, untuk yang pertama itu mengerjakan dan menjalankan sesuai syarat dari pertanyaan dari tiap kompetisi berdasarkan seri Zedemi. Yang kedua, mengerjakan tambahan poin berupa poster berdasarkan seri di Zedemi. Yang ketiga itu mencari dan membagikan materi di fitur Zedemi yang sudah didapatkan dari berbagai referensi setelah mengikuti kelas MPTI. Dan yang terakhir, mengerjakan final project berupa mengimplementasikan software Makar dalam bentuk kelompok. Lalu selanjutnya di sini ada evaluasi, di mana pada mata kuliah MPTI ini sudah berjalan dengan baik dari awal sampai di akhir menjelang Sedemi Award ini. Meski ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dari saya secara pribadi, yaitu pada fitur CDMI-nya, yang titik awal mula saya lancar dalam menjalankan CDMI tersebut, namun di tengah mengerjakan pada kompetisi tersebut, ada kendala di mana pada saat saya mengupload file atau membuka tampilan dari aplikasi CDMI itu, saya mengalami kendala pada saat menekannya. Justru itu masih loading. Mungkin dikarenakan banyak yang mengakses, tapi perlu kedepannya harus diperbaiki lagi. Mungkin dengan dosen pengampu untuk lebih bisa dijadwalkan dengan merata tiap kelas untuk membukanya. Itu dari jam berapa sampai jam berapa. Tidak hanya untuk mau di akhir menjelang final project saja. Seperti itu terkait evaluasi dari saya. Namun dari evaluasi yang saya sampaikan itu, namun dari evaluasi yang saya sampaikan pembelajaran melalui platform Zedemi itu sudah sangat bermanfaat sekali karena peserta didik dapat mengembangkan pemahaman tentang berbagai tools dan dokumen yang diperlukan. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada penilaian, di mana penilaian ini ada yang pencapaian penuh dan juga ada yang pencapaiannya itu sementara seperti itu. Nah, untuk yang pertama di pencapaian penuh itu bagi saya sendiri mahasiswa mampu menjelaskan definisi proyek, manajemen proyek, dan peran manajemen proyek secara umum, peran dan tanggung jawab anggota tim, serta memiliki kemampuan yang efektif dalam saat berkomunikasi dalam konteks tim proyek. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis proyek yang dibutuhkan dan hal-hal apa saja yang perlu diintegrasikan agar proyek dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Untuk yang terakhir, mahasiswa mampu menggunakan salah satu perangkat lunak sebagai alat bantu dalam menjalankan proyek, mulai inisiasi hingga penutupan proyek. Yang sebelumnya saya sudah singgung nama aplikasinya itu apa. Itu. Lalu untuk pencapaian sementara saya, yang pertama itu masih belum memahami secara keseluruhan dari tugas proyek TI dalam tiap perusahaan yang telah dipelajari dari mata kuliah MPT ini terkait peran dan tanggung jawab sesuai kemampuan bidangnya masing-masing. Karena bidang bidang dalam MPT ini tuh cukup banyak ya. Lalu yang terakhir, kurang maksimal dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada pada media pembelajaran web Udemy. Walau meskipun ada fitur yang dalam pengerjaan DNA atau pertanyaan itu, saya masih bisa eh, mengerjakan. Tetapi overall, seluruhnya saya sudah sudah melakukannya dan memang sangat bermanfaat seperti itu. Nah, mungkin itu aja eh, presentasi pemahaman MPTI saya di kelas di kelas MPTIB ini. Mungkin mungkin cukup sekian, kurang lebihnya
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.